Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui sabdanya yang hari ini telah disediakan bagi kita melalui kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saudara sekalian, mari kita sediakan Wahyu pasal 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam anugerah yang besar yang telah kami terima daripadamu, memungkinkan kami semua duduk di hadapan hadirat-Mu. Baik yang ada di tempat ini, di gedung gereja ini, maupun saudara-saudara kekasih yang sedang mengikuti ibadah ini dari kediaman mereka masing-masing. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu tetap nyata bagi kami. Dan jikalau Tuhan sudah merangkul kami dan memanggil kami untuk datang menghampiri Dikau pada hari Minggu yang kudus ini, kami percaya bahwa Engkau sudah siap untuk berbicara kepada kami melalui sabda-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Berilah pengertian-pengertian baru kepada kami, supaya pada waktu kami membaca firman-Mu ini, sesungguhnya Engkau sendiri yang sedang menjelaskannya ke dalam batin kami. Supaya semakin hari kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu di dunia ini, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Engkau tahu ya Tuhan bahwa kami semua sudah siap untuk menerimanya. Karena itu bersabdalah, dalam Kristus Tuhan firman yang hidup itu, kami memohon doa ini. Amin. Kalian Wahyu pasal yang kelima, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-11 dan 13 dan jemaat sekalian membacakan ayat yang ke-12 dan 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalam berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Saudara sekalian, bertahan dalam penderitaan memang adalah keinginan dan dambaan semua orang. Tapi kenyataannya tidak semua manusia bisa bertahan. Tidak semua orang bisa teguh dalam imannya menghadapi segala persoalan dalam hidupnya. Acap kali menyerah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu pasal 5 yang kita baca hari ini, dan rupanya setelah saya melihat jadwal bacaan yang dikeluarkan oleh Sinode sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kita akan menelusuri kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu dan saudara hadir dalam kebaktian rumah tangga kemarin, kita sudah melihat dari kitab Wahyu pasal 1.
Kita tahu bahwa konteks kitab Wahyu ini ditulis ketika abad-abad pertama kekristenan. Ternyata mereka menghadapi persoalan penderitaan begitu luar biasa oleh karena mereka setia kepada Tuhan. Pasca Yesus naik ke surga, ternyata mengiring dia, dibuktikan oleh sejarah umat-umat Tuhan dan murid-muridnya, tidaklah mudah. Mengapa kitab Wahyu diberikan? Pada akhir kekaisaran Domitius, saudara sekalian, ada beberapa kaisar yang silih berganti ketika kerajaan Yahudi Israel itu yang ke dalamnya Injil lahir. Ada Kaisar Claudius, dialah ini yang memerintah saat Yesus disalibkan. Kaisar Claudius kemudian diganti Kaisar Nero yang lebih jahat. Disinilah penganiayaan yang makin besar, makin berat dialami oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang mengiring Tuhan di masa itu. Kemudian diganti beberapa kaisar yang tidak terlalu terkenal, tapi kemudian lahirlah seorang Kaisar Titus yang meneruskan apa yang dilakukan oleh Kaisar Nero dan Domitius. Kaisar Domitius inilah yang puncaknya mengalami penderitaan yang luar biasa kepada orang-orang Kristen. Saudara, pernah saya menceritakan dari mimbar ini ada seorang yang namanya William Tyndale. Dia dibakar hidup-hidup karena kedapatan sedang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan kemudian lahirlah Alkitab bahasa Indonesia juga yang kita kenal. Penderitaan demi penderitaan, saudara sekalian, dialami oleh orang-orang Kristen di jemaat mula-mula. Konteks kitab Wahyu diberikan. Justru diberikan kepada seorang rasul yang kini sudah menjadi tua, yaitu Yohanes, yang ingin dibungkam oleh kaisar. Karena mereka sangat ketakutan, pengajarannya begitu berpengaruh dan sangat diterima oleh masyarakat. Makin banyak orang yang akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya ia disingkirkan ke satu pulau yang bernama Patmos, itu kurang lebih 80 km dari kota Efesus. Dengan maksud supaya ia tidak bisa menginjili, memberitakan firman sebagaimana biasa. Dan ia ditempatkan di salah satu tempat yang luar biasa, sangat terisolir. Ya, saudara, saya bisa membayangkan situasi seorang tua yang kurang lebih usianya seperti orang tua kekasih kita Pak Tandi Linting. Jauh dari orang-orang yang mengasihinya, jauh dari logistik yang biasa ia pergunakan setiap hari. Betul-betul dalam kesendirian. Dan memang disengaja. Tapi saudara sekalian, justru ketika Injil itu diusahakan supaya tidak tersebar. Makin dibabat, makin merambat ternyata. Makin dikungkung, makin dibelenggu, makin diberangus. Ternyata Injil itu semakin tersebar. Justru di tengah-tengah pengasingan Yohanes, ia menerima kitab Wahyu. Wahyu itu adalah apokalipsis dalam bahasa Yunaninya yang artinya penyingkapan. Apa yang sedang disingkapkan? Yaitu penyingkapan segala sesuatu rahasia kerajaan Allah yang belum tersingkap selama ini. Jadi kitab Wahyu itu memuat sejarah Injil mulai dari awal yang lalu, sekarang yang sedang terjadi konteks penulisnya, dan juga yang akan datang. Bagaimana kerajaan Allah akan terjadi sampai pada kesudahannya. Di kitab Wahyu lah kita menemukan apa yang akan terjadi pada umat-umat Tuhan ketika ada di sorga nanti. Bagaimana dunia ini akan diakhiri. Penderitaan apa yang akan terjadi. Bagaimana kebahagiaan dan kesenangan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan yang setia. Kita menemukannya di dalam kitab Wahyu yang disingkapkan kepada Yohanes. Saudara sekalian, dengan maksud supaya orang-orang Kristen yang menderita saat itu mengalami penguatan iman, mengalami penghiburan, tetap teguh dalam iman mereka meskipun mengalami penganiayaan yang semakin berat. Saudara, mengapa? Waktu itu Kaisar Domitius telah memberikan ultimatum kepada semua masyarakat dan warga di bawah kerajaannya. Ia harus menyembah kepada Domitius karena ia sudah menyebut dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Nah, saudara sekalian, jelas ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi orang Kristen. Sebab orang Kristen di masa itu baginya tidak ada Tuhan dan Allah selain Yesus Kristus. Dan memang nyawa taruhannya.
Sekalipun mereka dibunuh, sekalipun mereka dihina, apapun yang terjadi bagi mereka, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Bagi mereka tidak ada kamus untuk mau menyembah kepada kaisar. Karena itu adalah penyembahan berhala. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, luar biasa bukan? Dalam konteks ini kitab Wahyu diberikan. Apa maksudnya? Kalau kita melihat sedikit dari kitab Wahyu pasal 5 yang tadi kita sudah baca. Mengapa ada puji-pujian? Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum seluruh bangsa. Lalu saudara ayat yang indah, ayat yang ke-11. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuasaan, dan hormat dan kemuliaan. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, siapa yang menyanyikan pujian ini? Ada nyanyian paduan suara sorgawi di sorga. Ketika terjadi seperti yang dilihat Yohanes. Kata Yohanes di awal pasal 5. Ia melihat tangan dia, Allah yang dimaksudkan, memegang kitab yang bermaterai 7. Kitab itu ditulisi depan dan belakang. Lalu kemudian seorang malaikat berseru, siapa yang layak membuka kitab ini? Dan ternyata tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Semua tidak ada yang layak membuka kitab ini. Saudara, apa isi kitab ini? Kitab ini berisi penghukuman bagi manusia yang berdosa. Kitab ini adalah berisi murka Tuhan yang akan segera dijatuhkan kepada manusia. Nah, saudara sekalian, apa responnya Yohanes ketika melihat itu? Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Saudara, itu luar biasa memprihatinkan bagi Yohanes. Karena Yohanes melihat kalau itu tidak ada yang menerima dan membukanya, itu berarti murka dan hukuman Allah akan diberikan kepada seluruh dunia. Saudara sekalian, di dalam tangisan dan kesedihan itulah lalu seorang dari tua-tua itu kepadaku berkata, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat anak domba seperti telah disembelih itu bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Datang di hadapan tahta itu. Ada gambar yang saya temukan, saya boleh dilihatkan. Saudara, kita akan memahami isi yang ada di kitab Wahyu pasal 5 ini kalau kita melihat gambarnya. Saudara, apa yang dilukiskan di dalam kitab Wahyu pasal 5 ini posisinya begini. Jadi Yohanes melihat ada tahta yang megah. Tahta itu dalam segi 4 itu. Lalu di sudut-sudutnya ada 4 makhluk. Yohanes hanya melihat 4 makhluk itu. Yang bersayap diceritakan di bagian yang lain. Dan tentu itu adalah malaikat. Kemudian di depan makhluk yang kedua di depan tahta itu ada obor, 7 obat, itulah 7 kaki dian. Lalu di depannya lingkaran itu adalah anak domba yang disembelih. Dan lingkaran yang berbentuk U itu adalah barisan dari 24 tua-tua. Saudara, peristiwa di dalam kisah Wahyu pasal 5 itu dijelaskan begini. Pada waktu Yohanes melihat tangan di atas tahta itu teracung, siapa yang akan membuka kitab ini? Tidak ada satupun yang bergerak, baik dari malaikat itu atau
makhluk-makhluk itu maupun orang-orang tua yang ada di barisan itu tidak ada satupun yang bergerak. Sampai akhirnya anak domba yang sudah disembelih yang ada di huruf O itu maju sampai menduduki di atas tahta itu. Pada waktu anak domba yang sudah disembelih itu menduduki tahta di atas itu, nyanyian pujian sorgawi yang tadi saya bacakan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan selanjutnya bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, tidak terbatas untuk memahami situasi itu. Tapi saya percaya di dalam pengalaman Yohanes yang melihat penglihatan itu, ada sukacita yang amat besar. Tatkala ia melihat penghuni sorga sedang menyanyikan puji-pujian sembah sujud kepada anak domba yang sudah disembelih. Karena dialah yang layak menerima gulungan kitab itu. Karena ia sudah mempersembahkan dirinya. Sehingga segala murka, segala hukuman itu ditimpakan kepadanya. Sehingga siapa yang percaya kepada dia juga akan memperoleh kemenangan. Saudara, tentu ini berita yang sangat menghiburkan kepada setiap orang yang menderita karena kekristenan. Seolah-olah penglihatan ini berbicara kepada mereka, sabar, sabar. Akan ada waktumu kamu akan menang. Dia sudah menang. Dia di atas tahta Allah. Dialah pokok selamat kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau kita menyanyikan nyanyian pujian di dunia ini, mohon maaf ya, kami majelis memilih lagu yang tidak kita familiar hari ini. Tapi kalau kita lihat isinya itu sedang berbicara. Karena anak domba yang sudah disembelih memungkinkan kita dapat menerima keselamatan. Saudara, kurang lebih berlaksa-laksa pujian paduan suara sorgawi itulah yang akan kita alami nanti. Di sorga itu kita akan menyanyikan puji-pujian dalam kekekalan. Memuliakan, meninggikan, menghormati Tuhan yang sudah mati bagi kita. Menerima cawan murka itu supaya kita dapat menikmati keselamatan di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa maknanya bagi kita orang Kristen yang hidup pada zaman ini? Setelah kita membaca kitab Wahyu, setelah kita melihat penyingkapan apa yang akan terjadi bagi manusia di bumi ini maupun yang akan datang. Memang penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang hidup pada zaman lalu, kita harus akui tidak seberat dengan kita, betul? Tapi anehnya, mengapa orang-orang yang sudah mendengar Injil Kristus tidak bertekun sama seperti mereka yang sudah menderita karena Injil? Kalau mau saya katakan, saudara, kita orang Kristen kebablasan dalam kesenangan karena menikmati keselamatan. Tiap tahun, yes, kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati Paskah, dan memang bulan ini kita memperingati bulan-bulan peringatan Yesus sebagai Raja. Apa artinya itu bagi kita? Kalau kita melihat bahwa kekristenan berkembang di atas dasar orang-orang Kristen yang setia yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Sekarang apa yang kita lakukan? Di masa ini Tuhan membangkitkan kita. Kita ditaruh di tengah-tengah zaman ini. Tentu bukan untuk berpangku tangan saudara sekalian. Dan bersukacita menikmati keselamatan itu. Bagi saya orang Kristen yang tidak mengenal ini tidak ada gunanya menjadi orang Kristen. Kalau ia tidak mengerti hakikat makna ia hadir di zaman ini. Bagi saya tidak ada gunanya kekristenan itu bagi kita. Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang menjadikan dasar hidup satu-satunya Yesus, Tuhan dan Allah. Kalau kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Allahku, itu berarti kita betul-betul menyetujui dia yang harus menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang akan memiliki otoritas memimpin hidup kita. Bukan keinginan kita. Bukan kemauan kita. Bukan sukacita kesenangan kita pribadi. Bukan hanya ingin berbahagia. Bukan itu tujuan kita.
Kalau kita katakan saya orang Kristen dan kita setuju Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, biarkanlah Dia menjadi pemegang kendali hidup kita. Itu berarti Dia yang mengontrol hidup kita, bukan kemauan dan keinginan kita. Ya memang maunya kita manusia itu enak, bahagia, semau kita. Betul? Tak ingin susah. Kita ingin menyenangkan diri kita sendiri. Itu maunya kita. Tapi belum tentu itu yang Tuhan inginkan dari kita. Anak domba yang sudah disembelih telah membayar dosa manusia. Sehingga penghukuman itu telah diterima. Dan memang harus direspon dengan nyanyian syukur. Nyanyian syukur memang. Puji-pujian syukur harus kita berikan. Sama seperti segenap para malaikat dan tua-tua yang ada di sorga. Dan seluruh bala tentara sorga itu memuji Tuhan. Itu memang yang harus kita lakukan. Nyanyian yang lahir dari hati kita. Pujian yang lahir dari kita. Menarik sekali saudara sekalian, karena di dalam ayat ini dikatakan jangan melupakan pengorbanannya. Ya, bagaimana kita tidak melupakan pengorbanannya? Bagaimana kita menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi pengorbanannya? Bukan hanya dengan puji-pujian. Tapi kita harus mewujudkan penyembahan yang terdalam dari hidup kita kepadanya. Penyembahan yang terdalam. Tidak hanya dengan nyanyian yang indah. Oh salah, keliru. Kalau di gereja kita mau nyanyi-nyanyian yang penuh sukacita, bahkan gegap gempita. Seperti konser. Itu baik tapi tidak cukup. Sebab penyembahan adalah harus wujud nyata dalam keseharian hidup kita. Itu penyembahan yang terdalam. Itu puji-pujian yang terdalam dari setiap orang Kristen. Kalau di mana dia hadir, semua kehidupannya itu secara total menyenangkan Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Itu baru puji-pujian yang terdalam. Maka Roma mengatakan dalam pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercelah, yang berkenan kepada Tuhan. Itu penyembahan yang terdalam dari kita, saudara sekalian. Nah sekarang, apa benar kita sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hidup kita seperti apa di dunia? Memang harus kita ke gereja, karena memang 3 panggilan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, memang kita harus berbakti, beribadah, dan datang kepada Tuhan. Hari ke-7, hari Sabat, hari Minggu, bukan ketetapan manusia. Itu ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Panggilan untuk beribadah dan berbakti. Karena memang sejak dari mulanya Tuhan menetapkan satu hari. Kesanalah Ia mencurahkan berkat-Nya bagi umat-umatnya yang berbakti. Ada pujian, ada penyembahan, ada pemberitaan firman. Panggilan untuk berbakti dengan saudara-saudara seiman. Tetapi bagian yang kedua adalah juga bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Keakraban kita dengan saudara-saudara. Persekutuan ini jangan hanya disempitkan dengan berkumpul kayak begini. Persekutuan, persatuan itu adalah menjalin keakraban dengan saudara-saudara seiman kita tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah. Orang bisa tinggal dalam satu apa tetapi tidak menikmati persekutuan. Betul? Orang bisa tinggal dalam satu rumah tapi tidak menikmati kedekatan sebagai satu wujud kesatuan di dalam Kristus. Karena bukan Kristus yang mengikat, hanya badan yang diikat dalam lembaga rumah tangga. Itu bukan makna dari kekristenan. Kekristenan adalah persekutuan itu dinikmati dalam semua lini kehidupan kita. Di rumah kita akrab dengan suami, istri, anak-anak kita dan anggota keluarga kita. Tempat kerja kita akrab dengan saudara-saudara rekan kerja kita. Di masyarakat semua orang tahu kita orang Kristen. Kita tidak punya musuh. Karena meskipun banyak orang memusuhi kita, tapi kita tidak boleh memusuhi mereka. Yesus memanggil kita makin banyak orang memusuhi. Yuk ciptakan kasih sayang. Di mana ada kebencian, yuk kita hadir untuk menciptakan pendamaian. Itu orang Kristen. Karena panggilan kita dipanggil untuk bersekutu. Lalu yang terakhir adalah menjadi saksi Kristus. Wow, menjadi saksi Kristus bukan hanya berkhotbah seperti saya.
Tidak semua orang diberikan tugas seperti ini. Itu memang tugas dan panggilan khusus bagi hamba-hamba Tuhan, para majelis dan diaken, penatua dan selanjutnya. Para pengurus kategorial. Tapi semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi kesaksian yang hidup, Yesus Kristus melalui cara hidupnya. Ini cara kita memberikan penyembahan yang terdalam dari hidup kita, saudara sekalian. Di dunia ini kita harus wujudkan penyembahan itu. Supaya kelak nanti ketika ia datang yang kedua kalinya, kita akan menikmati dan menjadi anggota paduan suara surgawi. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini. Segenap bala tentara surgawi. Sepanjang masa kita akan duduk di hadapan tahta kemuliaan Tuhan. Untuk menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah di atas segala Allah. Anak domba Allah yang telah menerima kitab penghukuman bagi kita. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.